Selamat ya Bapak Daniel, Ibu Farida, rumah barunya. Sebenarnya rumahnya sudah lama ya, tapi karena eh, masih tinggal di tempat rumah dinas, saya bilang sama mereka, baguslah di rumah dinasnya mau ditempati atau diapakan gitu ya, supaya bisa, kalau nggak ada alasan untuk pindah. Dan biasanya kalau sudah pindah kan mulai deh ya, apa satu-satu sesuai dengan apa yang ada di hati kita karena rumah sendiri. Dan bagi teman-teman yang bergumul ya untuk punya rumah, berdoa ya, berdoa. Dan saya percaya bahwa kalau kita betul-betul punya kerinduan yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan yang bisa sediakan tuh, Tuhan yang bisa cukupkan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kami juga kalau untuk bersaksi tentang rumah gitu ya, saya dan istri, wah ada banyak hal. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara. Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan ya. Itulah kenapa kita ambil tema ini yang setiap tahun rasanya temanya sama ya, tentang bagaimana menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang dilepaskan. Dan bagi saya ya, ini adalah juga tentunya sambil kita memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus nanti, sambil juga di bulan ini kita tuh sungguh-sungguh merenung tentang apakah arti kebebasan itu. Apakah kita sudah menjadi orang yang bebas, atau kita menjadi orang setengah bebas, atau bahkan kita ada di gereja, kita punya kuncinya untuk lepas, tapi kita masih tinggal seperti orang yang masih terikat. Masih tinggal seperti orang yang masih ada dalam penjara, tapi sebetulnya vonis bebas itu sudah diberikan sama kita. Nah, karena ada banyak orang begitu ya, hidupnya itu seperti nggak bebas, seperti orang yang terikat, seperti di dalam penjara. Sehingga sebetulnya dia punya potensi, dia punya kapasitas dalam dirinya besar ya, kapasitas kemampuannya itu besar, tetapi dia tidak bisa memaksimalkan hidupnya karena masih terbelenggu dengan sesuatu dalam dirinya. Nah, ini yang membuat ya orang Kristen itu nggak bisa bertumbuh. Orang Kristen itu jadi orang Kristen yang kerdil ya. Nah, saya rasa bukan kebetulan juga kalau karena kita di Elohim ini, di gereja kita sedang melakukan satu pengajaran Alkitab yang saudara daftar, namanya Journey of Elohimers ya. Dan sebagian siapa di sini yang ikut Journey of Elohimers? Boleh angkat tangan? Ya. Boleh maju nyanyi? Enggak, biasanya gitu ya, angkat tangan maju nyanyi enggak ya. Nah, beberapa ya, mungkin setengah ya. Dan di buku yang kedua, jadi kita sudah masuk buku yang kedua. Bagi teman-teman yang belum ikut ya Journey of Elohimers, masih terbuka kesempatan, tapi tahun depan. Jadi supaya satu batch ini habis dulu, baru nanti bisa ikut ulang. Itu bagus sekali ya, tentang keselamatan, tentang baptisan, tentang Roh Kudus. Salah satunya adalah tentang deliverance, tentang pelepasan ini. Dan bukan kebetulan kalau kemudian saya yang ditunjuk tuh oleh Bapak Gembala untuk memberikan satu tema ini, deliverance. Jadi sudah di hari Rabu kemarin, lalu hari Jumat kemarin, nanti masih ada satu lagi hari Kamis, itu tanggal 26. Saya akan bawakan tema ini tentang deliverance. Jadi mungkin yang kemarin, yang sudah ikut kelas yang saya bawakan, ada boleh angkat tangan? Oh iya, wah banyak juga ya. Ya, nah jadi kalau mungkin ada beberapa yang belum karena ambil hari Kamis ya. Nah, bagi saya ini merupakan satu hal ya, tentunya mungkin saya akan singgung beberapa, tapi karena itu kelas yang panjang ya, 1,5 jam, tapi nggak mungkin ya 1,5 jam. Saya cuma ambil beberapa hal saja di sini yang penting, tetapi memang soal pelepasan ini ya, itu bukan satu hal yang terlalu umum, khususnya di gereja kita GPDI. Ya mungkin di denominasi lain itu pelepasan itu hal yang sering didengungkan gitu ya. Tapi kalau di kita memang hanya kulit-kulitnya saja gitu. Sehingga
bagi beberapa orang ini apa, ini bagaimana, kan kami sudah dilepaskan, kita sudah bertobat, sudah bebas. Tapi ternyata masih ada hal-hal yang perlu juga untuk kita seriusi, kita concern gitu ya, supaya kita betul-betul terlepas. Ya, dan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ya, dia itu datang ke dunia, Yesus datang ke dunia itu untuk melepaskan sesuatu yang membuat orang itu gak bisa maju, yaitu dosa. Dan dilepaskannya itu dengan darah yang mahal, dengan kematian Yesus. Sehingga bagi saya sebetulnya ketika kita masih tinggal di dalam keterikatan, kita itu sedang menghina salib Kristus loh. Karena dia datang ya, mengorbankan anaknya yang tunggal ya. Kalau Paskah itu kan ya ada drama lah segala ya. Kita nangis-nangis, Yesus dicambuk gitu, nonton. Tapi kalau kita masih tinggal dalam keterikatan, bukan berarti saya bilang kita itu jadi orang yang sempurna, gak dosa-dosa lagi, gak juga gitu ya. Tetapi masih ada orang yang dia terikat, gak bisa lepas dan berkata saya gak mampu lepas. Saya gak punya kemampuan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Yesus disalib dan dia katakan it's done, ini sudah genap. Artinya dia udah kasih kunci ke kita untuk kita punya power, kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk keluar dari setiap belenggu ikatan. Nah, inilah yang saya rindu untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Unshackled by grace. Dibebaskan oleh kasih karunia. Yang membebaskan saudara, kalau kita pakai kekuatan kita pakai kemampuan kita mau dengan segenap kemampuan kita panggil orang-orang, psikiater lah, apalah, masuk panti ini, belajar itu, dengan kekuatan kita, itu hanya bisa membantu mungkin berapa persen kali ya. Tetapi kalau kita hanya bergantung pada itu, kita akan terus terikat. Karena kita gak mampu. Itulah kenapa Tuhan datang. Kalau Tuhan tahu bahwa kita bisa melepaskan diri kita sendiri dari keterikatan, dari dosa, dia gak perlu datang. Cukup kasih firman aja. Tapi karena dia tahu kita gak mampu. Inilah yang dinamakan grace. Kasih karunia. Jadi saudara, sebelum kita lebih jauh lagi, saya rindu untuk kita tuh sepakat gitu bahwa kita ini hidup oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Kita ini hidup sehingga nggak ada yang bisa kita sombongin gitu loh. Nggak ada yang bisa kita banggakan ya. Karena semua itu karena belas kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Apakah kita nggak boleh bermegah? Apakah kita nggak boleh berbangga? Boleh. Ya, saudara punya prestasi di kantor, saudara diberkati di perusahaan, saudara punya pendidikan yang bagus, saudara punya anak yang baik, keluarga yang baik, dan saudara mau banggakan itu boleh. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mau berbangga, berbanggalah di dalam Kristus. Jadi di balik engkau berbangga itu selalu ada kata karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa begini, sekolah yang baik, punya keluarga yang baik, punya ini karena kasih karunia Tuhan. Silahkan berbangga, tapi biarlah itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya rindu bahwa kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang bebas. Menjadi orang-orang yang free, tidak terikat dengan apapun. Sekali lagi, bukan sempurna, tapi tidak jatuh terus di lubang yang sama. Orang yang terikat itu jatuh di lubang yang sama, dia keluar, dia berjalan maju, tapi kakinya masih keikat sama sesuatu yang ada di lubang itu. Sehingga yang roh jahat yang ada di lubang itu, dia akan tarik lagi. Karena masih ada tali yang terikat. Nyemplung lagi, masuk lagi, masuk lagi. Paling enggak saudara, kalau saudara mau dosa, dosa yang lain lah gitu. Jangan itu melulu. Itulah ya kasarnya. Walaupun berusaha jangan berbuat dosa. Itu lagi udah dinasehatin, udah didoain, itu lagi. Kreatif dikit lah. Enggak ya. Tapi ngerti ya maksud saya ya. Nah saudara, pelayanan Yesus
di dunia itu efektif. Hanya 3,5 tahun. Ya, kita udah melayani, kayak saya udah melayani 20 tahun. Kayaknya nggak se-efektif Yesus nih ya. 3,5 tahun dia menyembuhkan, pelayanan Yesus dia membangkitkan orang mati, dia mengajar. Tapi salah satu yang paling utama juga dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun dia melayani di dunia itu adalah deliverance, pelepasan. Ya, Yesus mengusir roh jahat di Kapernaum. Kemudian Yesus mengusir roh jahat dari anak yang sakit, ada banyak ya. Lukas 9 ayat 32 ya, saya bacakan satu saja. Sewaktu-waktu, Lukas 9 ayat 32. Ya. Kalau 33-nya? Yang sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, ya. Nah, teman-teman saya nggak teruskan, tetapi roh itu terus saja menyiksa dia. Menyiksa ini kalau kita diikat ya, 39 ya. Terus saja menyiksa, ya menyiksa. Nah, kalau orang itu diikat oleh roh jahat itu akan terus menyiksa. Menyiksa mungkin bukan secara fisik, bukan physically, tetapi walaupun bisa juga ya, tetapi lebih kepada batin kita ini. Kita bisa nggak ada damai, kita nggak bisa tidur, ya, kita stres, anxiety, ya, kita cemas, kita bingung. Lalu mungkin kita bosan dengan hidup itu seperti hidup gitu-gitu aja gitu ya. Seperti kita nggak punya, itu akan tersiksa kalau ada sesuatu yang mengikat. Kita seperti kehilangan tujuan hidup. Itulah orang yang dibilang kehilangan harap. Ya. Orang kalau kehilangan harap ya, dia itu akan lambat laun dia akan menjadi mati. Nah, inilah bahayanya ketika ada sesuatu yang mengikat ya. Ketika ada roh jahat yang masih mengikat kita. Lalu kemudian, coba lagi 39. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Nah itu, hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Teman-teman, saya mau bilang begini, iblis itu sangat serius dan berusaha untuk ngegandolin kita gitu loh. Apa istilahnya ketempelan, bukan ketempelan nih, kalau ketempelan di ini ya. Tapi dia itu ketika dia mau ganggu kita, dia mau membuat kita itu jatuh, dia itu akan terus dan tidak mau meninggalkan, dia tuh pegang terus kita. Dia itu begitu seriusnya, jangan sampai kita itu lepas gitu loh. Nah, harus berbanding terbalik dengan keseriusan kita dengan Yesus, saudara. Kalau iblis aja nggak begitu serius untuk jangan sampai kita lepas, kenapa kita masih kadang-kadang suka nggak serius sama Tuhan? Karena hanya Tuhanlah tempat kita itu bisa berpegang, tempat kita itu bisa berpijak dengan firm gitu loh, dengan mantep, ya. Dengan mantep. Nah, karena apa? Bukannya supaya saudara ke gereja lalu kemudian isi kolekte jadi baik. Itu nomor sekian lah. Tuhan itu bisa kasih ya, Tuhan itu bisa berkati. Tapi kenapa kita serius dalam Tuhan? Supaya iblis yang begitu serius itu kalah gitu loh. Karena iblis itu begitu serius untuk menahan kita, mengikat kita, dan bahkan menyiksa kita. Itulah kenapa kita mesti serius sama Tuhan. Kita gak bisa lagi main-main, gak bisa lagi santai-santai, gak bisa lagi nanti-nanti. Karena memang dunia itu begitu jahat. Ya teman-teman yang paling tahu lah di dunia pekerjaan. Ya saya beruntung mungkin ada di dunia kerohanian gitu ya. Paling gak tersortir sedikit lah teman-teman. Tapi saudara kan yang di dunia marketplace itu kan ngeri-ngeri ya.
Bagaimana kita melihat ini, dan itu bisa menjadi satu value, itu bisa menarik kita. Jadi teman-teman, iblis dia itu berusaha untuk tidak mau meninggalkan orang ini. Ya, kita harus serius sama Tuhan supaya kita tidak terikat. Dan Tuhan itu mau kita itu bertumbuh, kemudian berbuah secara maksimal. Untuk itu perlu apa? Kapasitas yang besar. Kalau pohon itu ditaruh di satu tempat yang besar, dia itu nggak akan jadi bonsai. Ya, dia itu akan tumbuh besar, banyak anak-anakannya gitu ya. Dia akan itu jadi lebat. Nah itu yang Tuhan mau berbuah. Itu bicara soal kapasitas kita. Dan iblis itu berusaha untuk mengikat kita supaya kita nggak sampai kepada kemampuan potensi maksimal kita. Tapi berita baiknya saudara, ya, Roma 3:24. Nah ini, ya, unshackled by grace, dibebaskan oleh kasih karunia. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibebaskan dengan cuma-cuma. Hiduplah seperti orang yang tidak terikat. Karena kita sudah dilepaskan. Hiduplah seperti orang yang sudah dibebaskan. Jangan kita tertawan. Apa maksudnya sih hidup seperti orang yang sudah dibebaskan? Apa sih maksudnya orang yang hidup tidak terikat? Simple. Hari ini firmannya simple kok. Ya, gampang diterimalah. Hidup tanpa intimidasi. Itu orang yang sudah dibebaskan. Intimidasi seperti apa? Hidup tanpa keraguan. Hiduplah dengan percaya diri. Dengan keyakinan. Ada orang kan yang suka gak percaya diri, saya mampu gak, saya bisa gak. Karena terintimidasi itu. Karena kamu punya pendidikan gak baik, kamu punya latar belakang keluarga gak baik, kamu begini, diintimidasi. Sehingga kita terikat untuk maju. Sebetulnya Tuhan, begitu Tuhan tebus kita, Tuhan sudah putuskan tuh semua hal yang bisa membelenggu kita. Kutuk turunan dan lain sebagainya, itu Tuhan sudah putuskan. Tapi seringkali ketika kita masih terintimidasi, iblis akan menunggangi itu. Dia tidak punya lagi kuasa, tapi dia bisa menipu kita. Itu. Dia tidak punya kuasa untuk, jadi kadang-kadang kalau kita gagal, itu bukan karena kekuatan iblis. Kalau kita jatuh, itu bukan karena kemampuan iblis. Tapi itu karena kita terintimidasi, kita tertipu, sehingga kita nggak bisa punya kemampuan potensi kita itu terbuka. Kemaksimalan hidup kita itu tidak terbuka. Kalau kita gagal dalam pekerjaan ini, orang kali sering datang sama saya, ya. Ketika di pelajaran ini di dua sesi yang saya bawa di gereja untuk jemaat umum, ada banyak yang karena kita punya form kertas pelepasan, ada beberapa yang datang kepada saya dan semua rata-rata bilang ini iblis yang membuat saya begini. Ini kuasa iblis, saya nggak punya kekuatan. Saya bilang enggak. Firman Tuhan udah tulis ya, kuasa iblis sudah dipatahkan, kita yang akan menginjak-injak iblis itu. Tapi iblis bisa mengintimidasi kita. Dengan apa? Keterikatan. Jadi hiduplah ya tanpa intimidasi. Dengan percaya kita punya kuasa, kita punya otoritas untuk lepas, untuk bebas. Dibebaskan dari apa? Nah ini ada 3 hal utama yang kita harus terbebas. Yang kita jangan sampai terikat, tentunya banyak ya. Ya kalau masuk di pelajaran itu ada beberapa ya. Tetapi 3 hal utama. Kita harus dibebaskan, semua itu bermula itu dari pikiran. Ya, istri saya itu paling senang ayat itu tuh, Amsal 4:23 tuh. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Hatimu itu kan dalam bahasa Inggris itu mind, pikiran. Ya. Yang pertama dibebaskan dari pikiran yang salah. Saudara, biarlah pikiranmu ini mendengarkan Kristus. Jangan entertain pikiran kita itu dengan hal yang salah. Karena mulanya itu dari sini. Dia nggak langsung berbuah itu jadi sebuah action, sebuah aksi dosa. Nggak langsung. Firman Tuhan kan tulis, pada awalnya kamu berpikir, lalu kemudian kamu melakukan, kemudian itu menjadi satu dosa, dosa itu matang lalu berbuah. Buahnya itu maut. Itu kata firman Tuhan. Jadi awal mulai itu dari sini. Ketika kita mulai overthinking, ketika kita mulai berpikir tentang ini orang kayaknya jahat, ini orang kok beginiin saya, ini orang, kita mulai berpikir, jangan di-entertain. Di-entertain itu artinya dipelihara, dielus-elus, nanti keluar jin saudara. Kayak ini aja ya, lampu Aladin gitu ya. Iya memang dia ini, apalagi kalau ketemu orang-orang yang salah. Kita masuk ke kumpulan yang salah, terus kita mulai ceritakan, dielus-elus sama orang-orang itu. Iya benar, iya kamu lebih baik jangan deketin dia deh, dia jahat, ini kamu belum apa-apa. Nanti kalau lihat dari bintangnya ini, wah, bintang Virgo itu jahat, wah gitu kan kadang-kadang. Saya dulu kakak saya ya, tapi sekarang puji Tuhan sudah bertobat dia. Dia itu setiap ketemu orang baru, yang dia tanya dulu tuh ulang tahunnya. Ulang tahunnya kapan? Segini, oh ini Capricorn. Gitu. Kalau gitu cara Capricorn begini. Wah, ada kadang-kadang dia musuhin orang setelah kenalan, karena dia Virgo ya. Dia kenalan terus dia tahu ini bintangnya, langsung, oh ini saya pasti akan berantem. Jadi dimusuhin, orangnya bingung, kenapa ya? Kok jadi tiba-tiba jadi jutek gitu. Karena dia sangat-sangat percaya, itu sangat banget gitu. Sangat banget, jadi selalu, tapi puji Tuhan dia sudah dilepaskan gitu ya. Tapi itu, kita gak boleh entertain pikiran kita. Kita gak boleh ketika ada hal-hal yang salah, ketika ada satu hal-hal yang mengganggu kita, ya jangan kita entertain. Tapi dengarkanlah Kristus. Karena Roh Kudus itu akan selalu juga berbicara, tapi memang lembut suaranya. Dan kadang-kadang kalah sama suara kita. Kadang-kadang kalah sama kebisingan di hati kita ini. Kenapa firman Tuhan bilang jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu apa sih? Komunikasi kan. Berdoa itu bukan minta. Berdoa itu komunikasi sama Tuhan. Tapi engkau harus jadi tenang dulu. Kalau kita gak tenang itu bising banget di hati. Pernah gak? Itu kayaknya rame gitu di ini. Begini, gini. Sehingga kita gak bisa punya clear mind. Punya pikiran yang bersih. Saya selalu berusaha apapun yang sedang terjadi. Sebelum saya suuzon sama orang, saya duduk menenangkan diri dulu. Begitu saya tenang, itu Roh Kudus mulai ngomong. Kadang-kadang bahkan mungkin bukan suuzon, memang terjadi. Orang ini berniat menjahati saya. Tapi dengan clear mind, dengan ketenangan, itu bisa seperti Tuhan itu berikan damai sejahtera. Tuhan tidak berikan ketakutan. Tuhan kasih tenang saja, engkau tidak akan dipermalukan. Dan lain sebagainya. Itu membuat kita jadi lebih tenang. Tapi coba saya entertain pikiran saya. Nah itu yang pertama, kita harus dibebaskan dari pikiran yang salah. Dari pikiran ini nih, keraguan, ketidakpercayaan, logika yang berlebihan. Pakai logik itu penting, perlu. Ya, firman Tuhan kan bilang tulus seperti merpati, tapi juga mesti cerdik nih. Seperti ular lagi diumpamakannya. Artinya kita juga harus, logik kita juga harus main. Tapi kalau logik yang berlebihan, logika yang berlebihan, itu kadang-kadang cross firman gitu loh. Kadang-kadang itu menembus, bahkan ada firman Tuhan, wah gak mungkin. Karena banyak hal di dalam firman Tuhan itu yang gak masuk akal memang. Tapi kita harus bebaskan. Termasuk salah satunya adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Cara kita memandang diri kita sendiri. Ada banyak orang yang belum terbebas. Ya, dia masih ragu, dia masih lihat dirinya kerdil.
Pernah ya saya bawain firman Tuhan, 10 pengintai itu, 12 pengintai, 2-nya aman, 10-nya bilang kita ini seperti belalang. Ya, enggak lah ya. Kamen Rider kali, belalang tempur gitu. Belalang tempur. Ya. 2, dibebaskan dari apa? Bebaskan dari hati yang keras. Kalau pertama itu pikiran kita. Yang kedua itu dari hati. Kita harus punya hati yang lembut, hati yang tunduk, hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk. Ya, beberapa waktu lalu kan saya sempat bawain sesuatu tentang kita ini penjunan, Tuhan penjunan, kita itu tanah liat. Kita dibentuk tanah liat itu adalah hati kita. Nah, kita minta dibebaskan itu dari hati yang keras. Jangan pertahankan kalau saudara keras hatinya, jangan bangga teman-teman. Jangan bilang, oh saya keras hati. Punya prinsip boleh, tapi bukan beda. Punya prinsip sama keras hati itu beda. Dan banyak orang gak bisa bedain. Dia punya prinsip, itu dianggap hatinya keras. Sehingga sulit untuk dibentuk. Oh enggak, prinsip saya ini. Itu adalah kesombongan. Kekerasan hati itu sangat erat dengan kesombongan. Merasa, oh enggak kok saya bisa, saya mampu. Sekali lagi, hidup kita itu kasih karunia. Hidup kita kasih karunia. Enggak ada yang bisa kita sombongin. Nah kita minta, Tuhan bebaskan saya dari hati ini. Hati yang keras ini. Karena hati yang keras, sekali lagi, iblis tidak punya kuasa, tapi iblis bisa menunggangi hati yang kerasmu itu. Membuat susah firman itu menembus. Tadi doa Pak Daniel ya, kita biarlah kami punya tanah hati yang subur. Tanah hati yang subur itu yang gembur, yang digemburkan supaya benih firman Tuhan itu bisa nancep dan dia berbuah. Tanah yang keras itu benih itu nggak bisa tumbuh. Mesti kalau dunia tanaman itu apa Sandi? Di repotting ya Sandi. Bukan direpotin ya, tapi repot ya, dipot ulang gitu ya. Karena tanahnya udah keras. Jadi digemburkan lagi tuh. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Betapa liciknya hati. Wah, ini hati ini ya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ini hati yang keras nih, hatinya sudah membatu. Jadi ternyata kita bisa bikin hati kita itu membatu. Liciknya hati, karena hati kita itu akan berusaha untuk menipu kita. Itu hati manusia. Itulah kenapa kita jangan lepas dari kasih karunia Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa cuci hati kita. Yang bisa membersihkan hati kita. Kalau kita keluar dari Tuhan, lambat laun hatimu yang bersih itu akan kotor. Akan kotor, lihat ini, akhirnya jadi pahit. Pernah lihat di YouTube orang-orang yang ngaku Kristen tapi perkataannya pahit? Ngomongnya soal gereja, tapi ketahuan pahitnya hatinya. Saya tuh suka nonton ini. Awalnya saya suka, lama-lama kok jadi sebel. Alvin Lim, tahu nggak? Kalau sudah nggak tahu, berdoa supaya Tuhan berikan hikmat. Cari aja di YouTube ya. Itu dia pengacara ya. Dia memang pengacara, katanya pengacara dulu pengacara hitam, tapi sekarang pengacara putih. Ya. Awalnya memang sampai sekarang dia masih membela hal yang benar. Tapi kok saya bisa merasakan kepahitan hatinya ya. Dan memang kalau dia cerita bagaimana dia ini dan sekarang, ya sebetulnya bagus apa yang dia sampaikan. Nah kadang-kadang itu begitu, hati-hati kita bisa tertipu. Ya, ada orang juga yang khotbah di mimbar, tapi beritanya itu menusuk banget gitu loh. Ada yang beda sama Yesus, dia menusuk, dia hajar dosanya. Tapi ada orang yang hajar orangnya itu karena kepahitan. Kepahitan yang timbul. Karena apa? Hati ini licik. Dia itu bisa menipu, itulah kenapa kita gak boleh lepas dari kasih karunia Tuhan. Saya berusaha sedemikian rupa jangan sampai kalau udah mulai rada-rada jauh, saya langsung cepet-cepet balik gitu loh. Kalau enggak hati saya ini tertipu. Siapakah yang hatinya sudah membatu? Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan
yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang ketiga, ya dibebaskan dari apa? Yang pertama tadi apa? Pikiran, ya pikiran yang salah, jangan entertain pikiranmu dengan hal yang salah. Lalu kemudian hati, jangan sampai hatimu itu membatu, hati kita membatu. Yang ketiga adalah kita harus dibebaskan dari luka dan trauma. Luka dan trauma. Namanya hidup di dunia, saudara masih bersentuhan dengan orang-orang yang gak sempurna. Even itu suami atau istrimu. Ya, Santi gak sempurna. Saya sempurna, enggak juga ya. Malah banyakan sayanya kali ya. Dan ada banyak kadang-kadang itu scars ya, timbul luka-luka di hati teman-teman dan bahkan mungkin gereja, mungkin saya juga menyakiti saudara ya. Mungkin janji datang tapi nggak datang ya Hen, ya maaf ya Hen. Di rumah Hendra janji care tapi tiba-tiba hari H saya nggak enak badan. Mungkin nggak tahu ya, saya nggak bisa tahu apa yang juga mungkin bisa melukai hati saudara. Tapi kita harus dibebaskan tuh dari luka itu. Kita harus dibebaskan dari trauma-trauma di saat ini maupun masa lalu. Mungkin masa lalu kita punya satu trauma, ya, trauma dibully mungkin, ya, mungkin nanti, hampir aja, nggak jadi deh, hampir sebut nama gitu ya. Tapi ada ya trauma dibully di masa lalu, ya. Trauma di abuse secara seksual di masa lalu, trauma lihat orang tua yang kasar, yang berantem terus ya. Dan itu kita harus lepas dari itu, kita harus bebas dari itu. Atau juga luka-luka di saat ini, kita harus terbebas dari sesuatu yang membuat kita itu gampang diikat dengan trauma. Karena kalau kita nggak bebaskan itu, kita akan selalu, iblis itu dia lihat celah, dia lihat kelemahan kita. Begitu dia lihat kelemahan kita itu trauma, kita ini orangnya traumatis gitu ya. Gampang trauma, dia akan buat banyak hal yang bisa bikin itu, salah sedikit trauma. Mungkin bukan yang waktu lalu, sekarang ini. Apa sedikit trauma, gagal sedikit trauma. Ya, sehingga nggak berani lagi punya kemampuan mencoba. Ya, disakiti sedikit trauma. Kalau cuma ada generasi stroberi ya katanya ya, yang luarnya bagus, dipencet hancur gitu ya. Nah itu generasi stroberi katanya. Itu masih mending. Tapi ini sedikit langsung trauma, langsung kayak waduh saya nggak mau lagi. Contoh ya, misalnya masuk kerjaan, tiba-tiba di pekerjaan itu ada sesuatu yang membuat dia jadi malu atau dia nggak bisa baik atau apa, sehingga kemudian dia pulang ke rumah dan lalu kemudian aduh saya nggak mau lagi deh kerja di sini, saya nggak mau lagi. Belum tentu, siapa tahu itu satu proses Tuhan supaya kamu bisa jadi lebih kuat lagi gitu. Saya kan selalu bilang apa yang nggak bunuh kamu itu akan buat kamu kuat gitu. Selama kita nggak mati jangan nyerah, pasti itu buat kuat kita. Nah, ya jangan dikagetin sedikit trauma gitu. Ada kan? Jangan kagetin saya ini orangnya traumaan nih. Nanti jadi trauma nih. Sedikit-sedikit trauma. Di dalam Tuhan itu gak ada trauma. Amin. Trauma itu mengikat. Di dalam Tuhan itu selalu ada kekuatan dan selalu ada way out. Trauma itu apa sih? Trauma itu sesuatu yang kita rasa gak ada jalan keluar. Sehingga itu menjadi ketakutan yang berubah menjadi trauma. Tapi kalau kita tahu pasti ada jalan keluar. Trauma itu nggak akan terbentuk menjadi trauma. Kekhawatiran ada nggak apa-apa. Ketakutan wajar manusia. Cemas namanya manusia nggak apa-apa. Tapi kalau itu terus kita pelihara, itu akan menjadi satu trauma. Membuat kita itu kerdil.
nggak bisa maju. Saya pun punya dulu ya trauma-trauma dalam hidup saya ketika saya masih belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya masih belum mengerti tentang kelepasan total, kebebasan total yang Tuhan berikan. Ada trauma-trauma yang di dalam diri saya. Termasuk satu yang sempat saya saksikan, saya itu trauma, dulu tuh trauma ruangan sempit. Itu apa namanya tuh ya, klausfobia apalah, klaustrofobia. Ada orang trauma ular lah apalah gitu. Karena dulu saya waktu kecil tuh pernah disekep pakai spray sama sepupu-sepupu saya tuh. Ya, di kelungkup gitu terus diikat, saya berusaha mau keluar, tolong gitu, diikat sama mereka gitu. Jadi bandel-bandel banget gitu ya. Nah, itu terus waktu itu saya ingat sekali lagi masih kecil kan ada Santa Claus kalau hari Natal, lalu kemudian ada suara pit hitamnya tuh. Nah, dibilang yang anak nakal akan dimasukkan ke karung. Saya waktu kecil suka dibilang nakal, nih anak nakal banget sih gitu ya. Jadi saya kalau lihat anak-anak ini yang bandel-bandel, itu saya tahu gedenya jadi pendeta nih. Gitu. Jadi ketika dibilang, wah anak nakal akan dimasukkan ke karung. Saya langsung pikir, saya dibilang nakal, berarti sebentar lagi saya masukin karung. Begitu suara tepitnya jalan itu ya, pit hitamnya jalan, saya kabur sekabur-kaburnya gitu ya. Daripada dimasukin ke karung. Itu jadi trauma rupanya. Ya. Nah sehingga gara-gara itu saya jadi kayak seperti takut tempat kecil, tempat sempit. Dan itu mengganggu. Mau naik mobil rasanya gak nyaman, ya mau naik pesawat rasanya gak nyaman. Nah, kemudian saya berdoa, saya minta Tuhan, dan Tuhan ingatkan kejadian itu dan saya putuskan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita itu trauma. Sehingga kita gak bisa maksimal dalam hidup kita. Nah yang terakhir, waduh ini cepet banget jamnya ya. Apa saya ngomongnya kelamaan ya? Ya, oke. Keterikatan akan hal-hal duniawi itu akan membawa pada dosa yang beragam dan semakin besar. Awalnya mungkin kita itu nggak mau berbuat dosa. Tapi ketika kita terikat dengan hal-hal duniawi, itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan salah yang akhirnya menjadi dosa. Contohnya di mana? Ini saya singkatkan aja deh ya, nggak usah semua. Supaya sisa buat yang lainnya, nanti ada Timot, ada juga siapa ya. Matius 12 ayat 29 bilang begini. Matius 12. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Garis bawahi kuat ya. Kuat ini artinya bukan kuat secara fisik, tapi juga bisa kuat mungkin secara rohani. Artinya apa? Mungkin Anda orang Kristen lama, yang sudah lama di gereja dari sekolah minggu. Mungkin Anda seorang pelayan Tuhan. Kadang-kadang kan kita, wah kamu udah kuat rohaninya, makanya jadi singer, makanya jadi WL, udah kuat sih rohaninya, orang kuat. Lalu kemudian orang kuat itu mungkin konselor, mungkin bahkan pendoa, dan mungkin juga bahkan hamba Tuhan tuh. Katanya udah kuat kan, orang kuat. Tapi bagaimana orang itu dapat memasuki, ini satu kiasan, satu gambaran tentang bagaimana iblis mau menjatuhkan seseorang. Membuat orang itu jatuh. Lalu dikatakan, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, karena ini garong ya, bandit nih, dia mau masuk dan pencuri itu adalah iblis kan, dia mau mencuri, membinasakan ya kita. Apabila tidak sama-sama apa? Diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Dia akan merampok damai sejahteramu, dia akan merampok ketenangan, dia akan merampok rasional kita nggak bisa berpikir jernih, dan harta kita. Soal berpikir jernih ini, ya waktu di kelas itu yang saya bawakan, tiba-tiba ada satu orang datang kepada saya, dan dia cerita tentang bagaimana kehidupannya. Dia kadang-kadang orang jadi nggak bisa berpikir jernih karena dia dideketin sama seseorang, ya dia single, dia dideketin seseorang, lalu kemudian gara-gara
itu rupanya sekarang lagi marak tuh ya, jadi ditipu uangnya habis. Ini wanita nih ya, dia didatangin sama cowok dekat gini, padahal sudah diperingati sama yang lain-lain ya, sama ketua care-nya, sama teman-temannya, hati-hati nih cowok nih nggak bener deh kayaknya gitu. Begini, sampai dia tadinya mau kenalin sama saya tapi nggak jadi gitu, karena toto nggak dateng lah apalah. Tapi terakhir rupanya akhirnya dia terjebak hutang pinjol, terus dia hutang sampai mungkin hampir lebih dari 100 juta. Dan cowoknya menghilang. Ya, lagu lama banget ya gitu ya. Dan akhirnya cowoknya menghilang. Tapi kesian, akhirnya dianya harus menderita keterikatan itu. Nah, ini yang kadang-kadang awalnya orang ini baik, tapi dia diikat dulu dengan cinta buta itu loh. Nah, jadi yang single hati-hati ya. Minimal kenalin dulu lah sama saya sama Santi. Bukannya kita kepo, kita berjaga-jaga gitu loh. Bukannya kita mau sok ikut campur. Cuma kalau udah yakin banget ya udahlah ya, gitu ya. Tapi kalau nggak yakin banget kenalin lah, supaya kita bisa tahu. Jadi itu terikat. Nah, dia akan merampok damai sejahtera, ketenangan rasional kita. Tapi kita diikat dulu. Ingat Samson yang terakhir aja deh ya. Samson mah Bams. Simpson. Musik Samson. Simpson, firman Tuhan bilang orang yang kuat. Dia tuh hebat. Tapi apa yang bisa membuat dia jatuh? Keterikatan. Sama juga mungkin kita kuat tuh. Kita kuat ya. Tapi ketika kita mulai terikat dengan hal-hal duniawi. Minimal yang 3 tadi itu, pikiran, hati, ya. Satu lagi apa tuh tadi? Trauma, ya. Kita belum bisa lepas dari itu, kita diikat. Itu bisa membawa kita kepada kejatuhan. Saya bacain aja deh yang terakhir nih ya. Simpson dan Delila 16 ayat 4. Hakim-Hakim 16 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkannya dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Nah, itu. Jadi iblis itu dia enggak moro-moro buat kita jatuh, tapi dia ikat dulu kita. Ada banyak tuh ikatan, banyak hal lah ya. Jadi teman-teman ya, hati-hati ya teman-teman single ya, sebagai kakak rohani tentunya kita hati-hati. Jangan juga kita terlalu entertain hati kita ya, apapun yang mengikat kita. Dan juga nanti ujung-ujungnya kita jadi sengsara, sedih. Dan teman-teman mungkin yang berumah tangga, kalau engkau tertarik dengan orang yang bukan pasanganmu, jangan di-entertain di hati. Bisa kok, ketertarikan itu wajar. Namanya kita masih punya mata, ya. Kita bisa lihat cantik nih, ganteng nih. Tapi jangan diterusin di hati. Karena ketika kita entertain hati kita bisa jadi terikat. Kita bisa jadi tertarik dan itu membuat pada akhirnya iblis pelan-pelan itu akan mencari celah. Dia akan ikat kita dengan itu. Dan kalau kita sudah terikat, kita bisa jadi jatuh cinta beneran. Kalau kita sudah jatuh cinta beneran, kita akan sulit untuk melihat realita yang sebenarnya. Kita akan dibutakan. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita terikat. Karena cara kerja iblis itu adalah dia mencari celah untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia gak butuh lubang yang besar. Dia hanya cari celah yang kecil, kemudian membuat kita terikat, lalu kemudian pelan-pelan mulai mencuri, membunuh, lalu membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10 itu. Jadi teman-teman, jadilah orang yang dibebaskan. Amin. Ya, kita punya kok kuncinya, kita punya kok kemampuannya. Ya, karena free, oleh kasih karunia kita dibebaskan. Kita gak perlu cari-cari kemana-mana. Di dalam nama Yesus itu ada kebebasan mutlak.
Dan kalau engkau rasa bahwa nggak mungkin bisa, saya sudah terikat dengan ini. Memang dengan kekuatan kita nggak bisa. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Serius sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan kepadamu untuk bisa lepas. Amin. Yuk bangkit berdiri.